konsentrasi sampai tahun itu untuk memajukan warga Desa Kambang. Setuju ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan semuanya tanpa terkecuali semuanya bisa pergi ke Makkah. Amin. Kenceng bener. Mau ke Makkah mau? Umroh mau umroh? Udah punya duitnya belum? Selamat bermimpi. Mau ke Mekah, umroh nggak punya duit, mimpi kali ya. Tapi mohon maaf, ukuran haji dan umroh itu tidak diukur dengan secara materi, betul? Haji dan umroh itu tidak diukur dengan secara finansial. Haji dan umroh itu ukurannya bukan karena orang ini punya harta atau kekayaan. Haji dan umroh ukurannya bukan karena orang ini punya kedudukan, pangkat ataupun jabatan. Betul? Kalau seandainya ukuran haji ataupun berumroh diukur dengan secara materi, diukur dengan secara finansial, yang menjadi ukurannya adalah harta, kekayaan, kedudukan, pangkat dan jabatan, maka layak orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya pangkat dan jabatan layak melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tapi kan kenyataannya tidak. Banyak orang-orang yang kaya, banyak orang-orang yang mampu, banyak orang-orang yang punya kedudukan bahkan berpangkat dan punya jabatan tidak mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, betul? Karena tidak jadi ukuran. Yang terpenting, ayo sekarang manusia itu ada keinginan, artinya punya harapan, punya asa, punya cita-cita. Dari sekarang kita berazam jangan lihat syariat kehidupan. Kan ada kalanya orang ketika ditanya begini, punten Bu, kapan berangkat haji dan umroh? Jawabannya, boro-boro saya mah berangkat haji dan umroh, buat makan aja katanya koreh-koreh, dikoreh di pak, gitu. Tapi kan tidak begitu buat Allah. Allah tidak pernah melihat orang ini kaya atau tidak, apakah dia seorang konglomerat ataupun yang melarat, tidak peduli dia itu seorang pejabat ataupun rakyat. Kalau Allah sudah berkehendak kepada satu urusan, termasuk Allah bisa mentakdirkan dengan berkat kudrat dan iradat Allah memampukan manusia itu untuk dapat bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Intinya kita ada keinginan, berpositif thinking, berhusnuzon kepada Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, Allah kabulkan. Hidup itu harus jangan pesimistis, karena ajaran Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya pesimis. Allah senantiasa ingatkan dalam Al-Quran, wala tay'asu min rahmatillah, la tay'asu min rawhillah illal qaumil kafirin. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah dikecualikan, digolongkan kepada orang-orang yang kafir. Nauzubillah min. Ayo dari sekarang berazam ya. Saya mau kasih ilmunya. Saya mau kasih ilmu sama yang ada di sini. Mau nggak berangkat haji? Minimal umroh mau. Mau ngamalinnya apa tidak? Siap mengamalkannya. Ini umroh tanpa pakai biaya, tanpa pakai duit, yang penting ada keinginan. Ini hari Ahad, hari Isnin atau hari Selasa, ibu langsung bisa ke umroh. Mau nggak ilmunya? Saya kasih tahu. Mau tahu? Tahu aja apa tahu banget? Cius. Ini apa? Ya, Bu, kalau kita mau berangkat ke umroh cepat, ini hari sepulangnya dari sini
ibu datang ke rumah Bi Uum dan ke rumah Bi Iroh. Jadi umroh, betul. Ada Bi Uum. Mana Bi Uum? Bi Iroh mana Bi Iroh? Iya. Ya, itu aja ya. Ayo semuanya berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah memiliki 20 sifat yang dimiliki oleh Allah. Mustahil ada 20 jahit satu. Di antara sifat Allah yang 20 itu adalah Allah punya sifat qudrat dan iradat. Allah punya kemauan. Allah maha berkehendak. Sesuatu yang dimaui oleh Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, maka ini niscaya pasti akan terjadi. Ingat dalam Al-Quran, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradi. Tatkala Allah berkehendak kepada satu urusan, kepada satu perkara, maka cukup Allah katakan kun jadilah. Fayakun, maka kun fayakunnya Allah. Ayo kita berpositif thinking. Kita berharap ini doa bulan Ramadan yang ijabah, yang dimana kita ketika berdoa Allah akan kabulkan permintaan kita. Hari ini di ahad yang ketiga ini, ayo sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala harapan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keinginan kita, cita-cita kita untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni untuk melaksanakan ibadah haji ataupun berumrah. Ayo sekali lagi saya angkat tangan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada hari ini semuanya bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i di Bukit Safa wal Marwah, mabis di Musdalifah, wukuf di Padang Arafah. Pulang dari Mekah hidup tambah barokah. Bisa kebeli mobil, kebeli rumah, kebeli sawah. Yang jadi suami istrinya nambah. Jangan amin dulu, nambah soleh, dengerin dulu, makanya jangan amin dulu. Tapi ini ada yang keceplosan tadi kayaknya. Amin. Nah, jangan salahin saya ya. Biasanya punten, kalau doa dipanjatkan yang mengaminkan lebih dari 40 orang, ini doa diijabah. Oh, amin lagi aja. Ini saya tanya, ada nggak 40 orang yang hadir? Ini doa diijabah, Bu. Tadi yang bilang amin, nah jangan salahin saya, orang ibu yang mengaminkan doanya. Ketika saya bilang jadi suami istrinya nambah, amin. Tapi ada yang selamat, ada yang baru cuma bilang A doang, A, itu kagak jadi. Di Desa Kemang ada amin kagak jadi. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan, mudah-mudahan yang jawab salam hidup ibu tambah senang. Amin. Punya suami, suaminya tambah sayang. Amin. Pinter cari uang. Amin. Habis bulan dibeliin gelang. Gelang aja kenceng. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul salam salam samarrah. Afdolnya, utamanya salam 3 kali. Ini baru 2 kali. Nanti sekali lagi yang terakhir. Ya, 2 aja dulu. Jadi biar ganjil. Nanti yang terakhir salam saya ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المصطفى الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وكريمنا ونورنا ومولانا نبينا محمد سيد العرب والعجام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بداء فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك صلى الله على صلى الله صلى الله على محمد صلى الله ليوم الآخر فموجي عبد سنجان تنهيجي sarung ibu rama abdi sarung nabi di sawargi sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم ليوم الآخر فموجي عبد سنجان تنهيجي sareng guru abdi sareng nabi di sawargi sallallahu Allah 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 sallallahu alaihi wasallam
ليوم الآخر فموجي abdi sing jantan ngahiji areng putra putri abdi sareng nabi di sawargi sallallahu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatidzah, wabil khusus yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan, segenap para tuan-tuan guru, para masyayikhil kiram, para kiai, para ajengan, para murabbi, para asatiz wal asatidzah, para hujjaj dan hujjajah. Mohon maaf alladzi lam yuzkar ismuhum takriman wa ta'ziman lahum, yang tidak disebutkan satu persatu namanya oleh Al-Fakir, namun sedikit pun tidak akan mengurangi rasa takrim, ta'zim, ihtiraman atau hormat kami kepada beliau-beliau yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan, yaitu afaratul pemerintah minal madna ilal ma'la, dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, atau minal ma'la ilal madna, dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dari mulai bapak jajaran bapak camat yang diwakili oleh bapak sekjam, lalu berikutnya turun ke bawah yaitu dengan bapak lurah beserta staf dan jajarannya, turun lagi ke bawah minal madna tingkat RW, turun ke bawah sampai tingkat RT, ke bawahnya tidak lupa hansipnya yang sama kita hormati dan yang Allah muliakan. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, yang mohon maaf saya takut salah sebut karena ini akan bisa mengurangi daripada rasa hormat takrim saya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Cuman yang saya kenal di sini, yang kemarin sempat silaturahim ke tempat saya, ke pondok pesantren Saung Hijaiyah di daerah Cemplang, yaitu Ustadz Asdi. Mudah-mudahan doakan beliau panjang usianya, bita'atillah. Allah berkahi hidup dan kehidupannya, Allah luaskan rizkinya, dimudahkan segala urusan dan masalahnya, tambah istrinya wafat akhir hayat husnul kha ya rabbal shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Sepakati dulu, ini jam di saya menunjukkan jam 7 kurang 1 jam. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ada yang jam 10, ada yang jam 9, jam 8. Kuat sampai jam 10? Sius? Kalau memang kuat jam 10, ibu duduk yang rapi, saya mau pulang aja. Itu mah bukan ngundang, namanya ngontrak. Dari malam belum sempat tidur, Bu, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Ya Rabbal shaimin shaimat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini di tanggal yang ke-20 Ramadan, betul? Berarti puasa sudah berapa hari? 19, ada yang 20, Bu. Ada yang 19, ada yang 20 hari. Di sini puasanya hari apa? Hari Selasa, berarti 19 hari. Kalau yang puasanya hari Isnin berarti 20. Berarti Lebaran berapa hari lagi?
tinggal itu aja ya. Tapi saya yakin untuk tahun ini lebarannya sama, bareng. Ya, insya terlepas itu mau puasa 29 hari atau 30 hari, no problemo. Kita nggak usah memikirkan itu. Oh ini puasa yang 29 yang bagus. Oh ini puasa yang 30 yang bagus. Semuanya bagus. Yang nggak bagus yang nggak puasa. Iya. Betul apa tidak? Yang nggak bagus yang nggak puasa. Yang kagak taraweh. Biasanya Bu, punten. Orang yang kayak begini kalau sholat Id itu paling depan duduknya. Pakai sarung BHS, pakai jas, di situ dia nangis sesenggukan. Bukan ingat dosa, nggak taunya itu dia nangis. Ternyata dia nggak bisa pulang kampung. Nauzubillah min, nauzubillah min. Ibu bapak yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya nukil dalam kitab Durratun Nasihin. Satu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan naik mimbar, beliau mengucap kalimat amin. Summa sa'idan dari jatah saniyata fakulta amin. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika naik tangga yang kedua, beliau mengucap kalimat amin. Summa sa'idan dari jatah salisata faqala amin. Dan tatkala Rasul menaiki tangga yang ketiga, juga Rasul mengucap kalimat amin. Summa stawa fajalasa faqala Mu'adz bin Jabal. Maka tatkala Rasul setelah selesai melaksanakan khutbahnya, dia bersama duduk dengan para sahabatnya. Ada salah satu sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal bertanya kepada baginda Rasul. Apa yang dipertanyakan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah? Sa'idta fa'amanta thalatha marrah fama hikmatuhu ya Rasul. Gerangan apa engkau wahai Nabi? Gerangan apa engkau wahai Rasul? Engkau mengucap kalimat amin sampai 3 kali. Fama hikmatuhu ya Rasul. Apa dibalik hikmah itu ya Rasul? Pakola, maka dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku Mu'adz bin Jabal, aku mengucap kalimat amin sampai 3 kali ketika aku naik mimbar, karena aku mendengar malaikat Jibril berkata, malaikat Jibril berdoa, yang dimana doa malaikat Jibril, yang dimana perkataan malaikat Jibril yang aku aminkan. Bu, pertanyaannya, ini yang berdoa rajanya malaikat, dedengkotnya malaikat Jabril. Yang ngaminkan doanya seorang manusia yang mulia, seorang nabi pilihan yang dikatakan assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik azkal azkiya. Seorang manusia yang suci dan disucikan, azkal azkiya, seorang manusia pilihan, king of the king, best of the best, sayyidul anbiya'i wal mursalin, rajanya daripada nabi dan rajanya seluruh para rasul, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini kira-kira Bu, yang doa malaikat Jibril, yang ngaminkan doa Nabi Muhammad, ini kira-kira doa diijabah apa tidak? Yakin 100%, hakul yakin, ainul yakin, yakin seyakin-yakinnya ini doa pasti diijabah. Apa yang pertama? Doa malaikat Jibril yang disampaikan, yang diaminkan oleh baginda Rasul yang pertama, man adraka sahrus syam falam yasum ila akhirih falam yughfar lahu dakhalan nar. Barang siapa orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, barang siapa orang yang mendapatkan bulan puasa, dia hidup di bulan puasa, badannya sehat, jasmaninya kuat, akan tetapi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan sampai Ramadan akhir, falam yughfar lahu, maka inilah manusia yang tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah dan kelak akan dipersembahkan neraka jahanamnya Allah. Maka kata Rasul, amin. Bu, apa tadi?
orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, dia hidup di Ramadan ini, tetapi dia falam yasum, tidak berpuasa sampai akhir Ramadan, maka ini manusia yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Punten, pertanyaannya, boleh nggak kita tidak puasa di bulan Ramadan? Sudah mulai panas. Sudah mulai gerah. Kasep. Iya, laki atau bu, menyating gelis ibu mah. Kalau laki-laki kak, kasep. Kalau perempuan, gelis. Ini juga pada kasep semua tuh, kasepak. Apa tadi? Boleh nggak kita nggak puasa di bulan Ramadan? Hei, enggak. Udah kenceng salah lagi. Udah salah kenceng lagi. Jadi boleh kita nggak puasa? Boleh. Boleh kita tidak berpuasa di Ramadan? Boleh banget. Loh kok Ustadz nggak membolehkan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan? Buka ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ Allah ingatkan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah dong, bukan bengong. Lo begini aja bengong. Kemarin bebek saya dikobong tuh bebek bengong, tahu-tahu jengker. Saya khawatir ibu-ibu banyakkan bengong, tahu-tahu ya. Jadi kita boleh nggak berpuasa di bulan Ramadan? Mana orang yang boleh tidak berpuasa? Faman kana minkum maridun, orang yang menderita sakit. Tapi punten, sakitnya yang mana dulu? Ini mah baru sakit meriang doang, sakit kudis, sakit urapanuan nggak puasa. Bukan itu, cuman hanya sekedar sakit kepala, sakit gigi, itu mah nggak termasuk kategori orang yang boleh tidak berpuasa. Mana orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah orang yang sakitnya yang parah. Kalau dia paksakan berpuasa bisa menimbulkan mudarat, bisa menimbulkan kematian. Maka ini orang yang boleh meninggalkan puasa. Betul. Yang kedua siapa? Au ala safarin, orang-orang yang musafir. Orang musafir itu orang yang bepergian jauh. Misalkan kita di sini mau pergi ke Surabaya, betul? Mau pergi ke Surabaya, cuman dalam rangka apa dulu? Dalam rangka apa dulu kita ke Surabayanya? Yang boleh meninggalkan puasa itu musafirnya itu perjalanannya dalam rangka ibadah, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka berniaga atau berusaha. Boleh. Ada anak muda orang Kemang sini rame-rame ke Surabaya naik kereta, pada nggak puasa. Dia bilang begini, lu kenapa nggak puasa? Musafir Ustaz. Lu mau ngapain ke sono? Gua mau nonton final sepak bola. Ini mah nggak masuk kategori. Jadi orang yang boleh meninggalkan puasa itu adalah musafirnya itu untuk dalam rangka silaturahmi, dalam rangka kita berdagang, berusaha dan lain sebagainya, dengan catatan fa'iddatum min ayyamin ukhar, kita menggantinya di kemudian hari. Jadi boleh kita nggak puasa di bulan Ramadan. Cuman ingat saudara, itu rukhsah, dispensasi keringanan dari Allah. Tapi di sini enggak, sakit enggak, musafir enggak, badannya sehat, tapi dia enggak puasa. Perempuan kan boleh katanya enggak berpuasa ketika datang haid. Ini bapak-bapak, saya juga haid, bukan haid loh. Lu pakai head kali nggak puasa. Awas ya. Ada satu keterangan, barang siapa orang yang meninggalkan puasa
satu hari di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka tatkala dia mengganti puasa satu hari yang ditinggalkan dengan disengaja tanpa ada yang dibolehkan dengan syarat, maka tatkala dia mengganti, tatkala dia mengkodok puasa satu hari yang ditinggalkan itu, apa kodoknya? Dengan dia berpuasa seumur hidupnya, maka ini tidak akan bisa mengganti mengkodok puasa satu hari yang ditinggalkan dengan disengaja. Awas bu, kenapa sih sening begini? Udah pada ngopi belum? Ngopi apa? Ngopi diam-diam baik. Ingat, satu hari kita meninggalkan puasa dengan sengaja, kita ganti puasa kita itu kodonya dengan seumur hidup, maka ini tidak akan bisa tergantikan. Ayo, maka kata baginda Rasul, kata malaikat Jibril, barang siapa orang yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak puasa di bulan Ramadan, maka ini manusia yang tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah. Maka kata Rasul, amin ya Allah, didoain celaka. Betul? Betul apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, apa aminnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata malaikat Jibril, man dzukirta indahu falam yusalliya alayya falam yughfar lahu dakhalan nar. Barang siapa yang mendengar nama engkau wahai Nabi, kata malaikat Jibril, falam yusalliya alayya, maka orang tersebut tidak membaca sholawat kepada engkau, falam yughfar lahu, maka orang ini tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dakhalan nar, bahkan dipersembahkan neraka jahanam ya Allah. Bu, ternyata baca sholawat itu luar biasa, dahsyat. Ternyata ini salah satu ibadah, salah satu perintah Allah. Bahkan punten Allah memerintahkan puasa, Allah puasa gak? Ini ada kiai mau balik kayak begitu, asa ikut-ikutan aja. Allah memerintahkan puasa, Allahnya puasa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Allah perintahkan sholat, Allahnya sholat enggak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah perintahkan untuk membaca sholawat kepada baginda Rasul, Allahnya bersolawat. Betul? Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna, senantiasa bersolawat ala nabi, kepada nabi. Dilanjutkan ayatnya dengan ayat ya ayyuhalladzina, ya harfun nida, artinya seruan Allah, perintah Allah untuk orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Ternyata luar biasa. Ini salah satu bukti cinta kita kepada cinta kepada Nabi. Ayo, cintailah Nabi, lebih mengalahkan cinta kita kepada keluarga kita, istri dan anak kita. Jangan ditanya kalau kita cinta kepada Nabi Maya. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa. Bunga kan mekar walau kemarau. Bunga kan mekar
kalau kemarau melanda. Kata yang di belakang, oh ustaznya nyanyi ya. Emang kiai nggak suka nyanyi? Saya mah suka nyanyi. Jangankan nyanyi Vokka itu dangdut, oke. Qosidah gambus memang tiap hari. Jangankan dangdut, qosidah, jazz, saya lagu India juga. Ya, baru lagu India. Buktikan. Ya, siapa takut Pak Lurah? Baru nyanyi India, dangdut, cel. Saya paling ngefans lagu Bang Haji Roma Irama. Bener Oma nih. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Teng 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 teng. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur rempuk tilam putih, kini harus berpisah, terbujur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. India dang India. Mending kalau disawer. Nyawer gak nih kalau India nih? Oh Pak Lurah mau pas sekcam kan? Kilo baik. Nah, ini nih humas saya nih, hubungan masyarakat di Ikatan Dai Muda Indonesia ya. Ini dari seksi humas dari Ikatan Dai Muda Indonesia untuk wilayah Bogor. Lupa lagi tuh. Lagu apa tadi Bu? Ya. Saya takutnya kebawa mimpi nih. Apa keingetan terus ya? Gak apa-apa ya. India ya. Tujhe dekha yo tujhe sana har thoya ge diwana sana ab yahan se tujhe de yaham mere ke chahe mere ge se hayang na dibere. Udah, come back to basic, kembali kepada persoalan. Ini sampai jam berapa sih Pak Lurah biasa? Hah? Jam 7 lewat? Baru setengah 7. Tapi saya punten. Saya dakwah itu paling lama 1 jam. 1 jam target. Enggak, lewat dari 1 jam urusannya lembur. I'm sorry, just kidding Pak Lurah. Sorry. Saya bercanda doang. Jadi jangan diambat bercanda. Humor Pak Sekcam, humor. Jangan dianggap humor. Ayo kembali pada persoalan tadi. Apa? Baca salawat kepada baginda Rasul. Dan perlu dicatat dan diingat saudara, bahwa membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu rukun di dalam khutbah. Jadi kalau ada seorang khotib ketika sholat Jumat
dia menyampaikan khutbahnya tanpa dia membaca sholawat kepada baginda Rasul, maka khutbahnya tidak sah. Jadi ketua DKM di sini punten ya, punten para ketua DKM, kalau ada khotib naik mimbar perhatikan ketika khutbah dia baca sholawat apa tidak. Kalau memang tidak baca sholawat, turunkan tuh khotib, berarti tidak sah karena merupakan rukun dalam khutbah. Kalau seandainya khutbahnya tidak sah, berarti sholat Jumatnya juga tidak sah karena khutbah itu rangkaian daripada sholat Jumat. Bahkan dikatakan khutbah Jumat itu adalah mengganti 2 rakaat sholat. Sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat Jumat bagaimana kita bisa mengganti 4 rakaat? Itu adalah khutbahnya, maka sempurnakanlah khutbahnya. Salah satu rukun di dalam khutbah adalah membaca sholawat kepada baginda Rasul. Dan yang ketiga berikutnya adalah ketika Nabi Allah Adam alaihi salam nikah dengan ibunda kita Siti Hawa, ketika itu mas kawinnya, maharnya adalah membaca sholawat kepada baginda Rasul. Luar biasa ya, betul nggak? Dan ingat, dalam kitab Al-Barjanji dikatakan jaminan orang-orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasul adalah surganya Allah. Ibu pernah nggak baca di kitab Al-Barjanji? Lihat aja nanti ada kalimat al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu yang namanya syur, wa na'imuha dan kenikmatan-kenikmatan, domirnya domir ha dikembalikan kepada syur. Wa na'imuha sa'du diperuntukkan liman kadue wong atau buat orang-orang yusolli yang senantiasa bersolawat kepada Rasul. Maka yuk, jangan kita malas untuk bersolawat. Tapi saya yakin di sini mah ibu-ibunya semuanya pecinta solawat. Iya, sambil masak baca solawat. Terserah itu mau solawat apa ya, mau solawat Jibril, mau solawat Tibil Qulub, dan solawat yang lainnya, mau solawat Naria, betul ya? Iya. Atau mau kita versinya kan macam-macam. Ada versi kayak begini. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji hufata ya jiratal anami ya uhailal judi wal ya Allah 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 ya Habib Allah. Versi jam. Jangan ya. Jablay sih apa sih jablay sih Bu? Jarang dibelai. Oh jadi jablay itu jarang. Apa tuh? Mau versi kayak gitu mang apa? Oh katanya saya versinya versi yang lain aja. Ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah
Mangga mau versi itu juga. Ada versi yang lainnya seperti apa? Ya Rasulullah, ya Rafi'asa, Afadayaji, ya Uhailal Jud. Itu versi Cunda ya, Malaysia ya. Siti Nur Haliza. Boleh silakan saja. Kan asik kita sambil goreng tempe ya, buat makan sahur sambil bersolat. Ini jangan lagi masak. Insya Allah masakannya enak, Bu. Sedap masakannya. Jangan sambil goreng. Bila ingin melihat di dalam kolam, jernihkan dulu airnya sebening kaca. Ini menyanyi begitu. Ada lagi sebenarnya basah basah basah. Mendingan baca sholawat, Bu ya. Indah ya. Udah kita masakannya enak, nanti kita juga dapat pahalanya double, Bu. Double baca sholawat pahala, dan kita double pahala untuk memasak makan. Iya, Masya Allah, Bu. Dalam kitab Uqudul Jain dikatakan, ketika seorang istri memasak makanan yang dipersembahkan buat suaminya, maka silahkan engkau masuk surga di pintu mana yang ibu kehendaki. Terbuka lebar, Bu. Banyak tuh pahala ya. Jadi melayani suami itu luar biasa ya, termasuk memasakkannya, termasuk cuci kolor. Ih, kata siapa bener? Cuci kolor suami itu pahalanya gede, Bu. Apalagi kolornya yang sudah seminggu nggak dicuci-cuci. Wah, itu mah mantep, Bu. Bener Pak Lurah. Iya. Jangan geli-geli. Pokoknya banyak keistimewaan buat seorang istri, mana ya? Pahalanya enggak. Seorang istri mau masuk surga itu paling mudah jalannya, Bu. Pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, taat bakti kepada suami. 3 saja sudah. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan kepada neraka dan penghuninya neraka. Ternyata, Bu, Masya Allah, na'udzubillah kadzalik. Ketika Nabi melihat yang namanya neraka, penghuni neraka itu kebanyakan ibu. Makanya aneh sih, ibu-ibu banyak. Ini bapak-bapak paling berapa? Ini ibu-ibu semua tuh kan. Ini bukti nyata aja, di dunia aja sudah kayak begini. Berarti di neraka juga. Kata si bener nyata kok. Yang melawah hadir banyak di pengajian, yang banyak arisan, yang sering kompromi ngerumpi, yang banyak duduk di bank emok, yang banyak ngutang. Tuh ibu-ibu ngaku ya, kan bukan kata saya. Berarti yang masuk neraka juga banyak kan? Ibu-ibu. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, man haulai ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, man haulai ummatuka, itu dari umat engkau wahai Muhammad. Dosa apa mereka itu sehingga banyak neraka? Cuman satu, ternyata dosa istri duraka kasalaki. Apalagi kalau mau lebaran kayak begini. Bener, mau lebaran gini udah cemberut aja tuh. Coba lu yang bener cari kerjaan sono kek. Anak-anak belum beli baju, orang-orang mah udah bikin kue, bikin lontong segala macem. Lu mengejublek aja gitu. Apalagi di perempuan sekarang. Enggak gitu ya? Enggak sedikit. Ngaku aja. Saya tahu kok perempuan sekarang mah. Iya. Apalagi kalau suaminya punten, ada peribahasa kan, ada uang abang. Tuh. Enggak ada uang abang. Tendang.
Kalau banyak duit, punten, tidur aja kayak bakak ayam. Bener Bu. Tapi kalau bokeh, lakinya kerja kagak apa enggak, tidurnya aja merengkel begini. Dicolek sama suaminya, dicolek ini. Ngapain sih dia mau ngedok lu? Capek. Udah sehujan sama suami. Orang mau ngapain nyolek? Jedok siang, capek air. Tuh. Tapi kalau lagi banyak duit suami, benar Pak Lurah? Nyanyinya juga beda nyanyinya. Nyanyi yang sampai begini tuh istri. Mun salaki loba duit, pamajikan cuak ciwit, dari gutak ditakbirit, ngasong-ngasong liang be. Liang berit ngasong-ngasong begitu. Sok. Ibu lihat gak? Bakakak kayak gimana bakakak? Kan begini. Oh, atupan pengalaman saya juga. Saya nggak bicara orang. Saya tahu kok semua perempuan sama. Mau istri kiai, mau istri orang biasa. Kalau perempuan mah semua juga mah duit mah hijau. Lah nyata kok. Kan ada tanya kiai, kalau istri kiai gimana? Sama aja. Ini kalau ditanya kadang-kadang nurut sama suami, nurut Pak. Saya mah gimana setoran? Ada istri yang bilang begitu Pak. Gimana setoran katanya? Waduh bahaya ini. Kalau sudah gimana setoran? Ini nyata. Saya kan dikasih duit tuh istri 50.000, cemberut. Alhamdulillah. Kan saya bilang kok alhamdulillah doang 40.000. Beras aja udah 13.000 seliter. Gas 25.000. Saya sebelum beli minyak beli cemberut alhamdulillahnya juga. Saya penasaran. Saya kasih tuh uang sama saya lebihin jadi 100.000. Mendingan rada senyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, rada gedean kali ya. Lah, saya penasaran lagi. Pulang ceramah dari Kemang, saya dikasih 5 juta. Bener. Saya kasih semua sama istri saya. Itu istri saya bukan senyum lagi, ketawa Bu. Jawabannya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu sampai walad-dallin. Kalau perempuan mah gitu, coba deh. Makanya Pak, kalau doanya pengen komplit, yang gede ngasihnya. Betul gak Bu? Setuju nggak Ibu kalau dikasih uang belanja sehari 5 juta? Ya sehari doang. Sononya nyari sendiri. Udah ya, konaah ya, terima. Jadi ternyata banyaknya wanita itu ada di neraka, cuman satu dosanya, yaitu dosa kepada suami. Itu ridhonya Allah untuk seorang istri atau tergantung kepada ridho suami. Ada keterangan Bu dalam Qurratul Uyun. Seorang istri ketika mencium kening suaminya, itu pahalanya seperti nyium Hajarul Aswad. Ke Mekah itu mohon maaf mahal sekarang. Naik haji itu tunggunya itu 25 tahun. Kecuali haji Kuroda ya, yang 350 juta hari ini daftar besok berangkat. 350 juta, wow. Ini kalau dibeliin cendol nih, kelelep nih, 350 juta. Umroh aja sekarang minimal 30 juta, itu minimal. Dan tidak semua orang berhaji berumrah itu mampu menyium Hajar Aswad. Susah Bu, harus desek-desekan sama orang Nigeria, sama orang India yang tinggi gede. Orang Indonesia kan pendek-pendek. Pengalaman saya juga kesana beberapa kali. Kan orang-orang kesana mah, apalagi Nigeria tuh negro, yang hitam, tinggi, gede, iya kak. Dia mah kan kurang ajar orangnya, songong. Kalau kita lagi sholat begini, dia mah lewat aja. Kita lagi sujud aja. Giliran dia lagi sholat kita lewat nih, mau lewat nih, begini tangannya dia. Nggak boleh lewat berarti curang. Kejadian saya lagi sholat desek-desekan begini nih, lagi sujud kata saya mau bangun bagaimana ini susah bener. Ada apa nih tadi mah kayaknya lancar-lancar aja. Tuh pas saya lihat pas nengok ke atas saya ada di kolong jubah orang Nigeria. Waduh, pas saya nengok ke atas buset itu lato-lato.
Untung gak saya sentil tuh lato-lato. Kurang Nigeria bu, oh aja dia ngedoa. Saya dikolong lagi sujud. Kan saya nyangkut mau bangun. Aduh, repot orang sudah bu. Bukan cerita bohong. Siapa yang udah ngalamin ke haji atau umroh? Di sono sholat aja desek-desekan begini. Emangnya di kita sholat tarawih pertama doang rame. Sendal sampai keluar-luar. Sekarang apa? Sekarang juga penuh. Sendalnya doang sampai keluar. Alhamdulillah ya di sini mah semakin dekat Lebaran jamaah semakin maju ya. Maju sopnya ke depan. Sekarang ramenya bukan di Al-Ikhlas, bukan di Al-Barokah, tapi di Al-Ramayana, Al-Robinson, Al-Matahari. Bener ramenya sekarang, lihat di Al-Terminal dan Al-Stasiun. Lihat di masjid ya, si Kukut yang ada, yang ajan dia, yang komatnya yang ngubul-ngubul dia. Sian ya. Ayo kembali kepada persoalan tadi, mencium hajarul. Iya, ibu mah nggak usah repot-repot, bu, mahal sono mah. Tuh di rumah ngejublek hajar aswad. Kalau malam nih, malam Senin ya, pahalanya gede tuh. Di malam Jumat 70 Yahudi. Ntar malam Senin nih, Ustadz saya mah malu sama suami saya. Lagi tidur aja suami, lagi tidur ciumin tuh jidat. Udah gitu lagi diciumin bangun dah. Lu ngapain lu? Hajar aswad pak. Kata UJM hajar aswad. Udah praktekan ntar malam ya, pahalanya besar insya 5 menit lagi. Sudah aja ya, jangan sampai kehabisan tema nih. Yang ketiga berikutnya, tadi membaca sholawat. Ayo berbanyak baca sholawat. Yang berikutnya aminnya Rasul. Yang ketiga itu apa? Karena malaikat Jibril berdoa berkata yang diaminkan oleh Rasulullah. Kata malaikat Jibril, orang yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah, bahkan dipersediakan neraka jahanamnya Allah, man adwaraka abawaihi au ahaduhuma falam yubarrihuma falam yughfar lahu dakhalan nar. Barang siapa orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari kedua orang tua kita masih hidup, baik itu ayah atau ibu kita, falam yubarrihuma, akan tetapi kita tidak berbakti kepadanya, maka inilah manusia yang tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Allah. Saat ini kita masih mendapatkan orang tua kita masih hidup berada di tengah-tengah kita, taat bakti kepada mereka, karena yang bisa mendatangkan ridho Allah terhadap kita adalah ridho kedua orang tua kita. Jangan harap kita akan bisa mencapai kebahagiaan hidup, jangan harap kita akan bisa mencapai kesuksesan dalam hidup kalau kita belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ini, saat ini, ayah ibu kita masih ada di tengah-tengah kita, ataupun salah satunya mungkin hari ini masih ada ayah kita, ataupun hari ini masih ada ibu kita di tengah-tengah kita. Ayo muliakan mereka, hormat patuh kepada mereka, sebab patuh taat kepada mereka adalah urutan kedua setelah kita menyembah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surah Bani Israel, Allah memerintahkan kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wallahu a'lam bimuradihi. Dan sungguh telah aku perintahkan, kata Allah, untuk menyembah aku, untuk beribadah kepadaku, dan kau patuh
patuh taat kepada kedua orang tuamu. Jadi ingat, ini ayat menandakan jangan harap kita akan diterima ibadah kita kepada Allah kalau kita belum bisa mencapai daripada bakti kepada orang tua kita. Bahkan di ayat yang lain Allah tegaskan, anishkurli wali walidayya ilayyal masir. Kau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Tidak akan diterima syukur kita kepada Allah kalau kita belum bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bayangkan saat ini saudara, ayah ibu kita yang merawat kita dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih mengharap imbal balas jasa. Bayangkan seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan, sampai menyusui, sampai sedewasa ini. Bayangkan ketika ibu kita mengandung kita, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wal walidayya ilaihil masir. Telah aku wasiatkan pada seluruh umat manusia untuk kalian berbuat baik kepada orang tuamu, khususnya ibumu. Selama 9 bulan kita dalam rahim kandungan ibu kita, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan, kepayahan di atas kepayahan. Bahkan ketika ibu kita melahirkan kita, dia pertaruhkan nyawanya, dia pertaruhkan jiwa raganya, memilih satu di antara dua pilihan antara hidup dan mati. Dia cucurkan darahnya, dia cucurkan keringatnya, dia teteskan air matanya. Bahkan jeritan doa seorang ibu ketika melahirkan anaknya, seraya berdoa dalam hatinya, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, selamatkanlah nyawa anak kami ya Rabb. Kalau kau mau cabut nyawa kami. Itulah panjatan doa seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Yuk, jadikan ibu di dalam rumah tangga kita sebagai ratu, jadikan ayah dalam rumah tangga kita sebagai raja, maka niscaya kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kenapa selama ini hidup kita senantiasa dirundung masalah? Kenapa selama hidup kita dalam rumah tangga kita senantiasa dirundung kemelaratan, kemiskinan? Jangan salahkan siapa-siapa. Ketika hidup kita senantiasa dirundung masalah, susah, melarat, miskin, koreksi sejauh mana perlakuan kita kepada ayah dan ibu kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Kata Allah, kalau kau ingin bahagia dalam hidupmu, maka bahagiakanlah ayah ibumu. Kalau kau ingin senang dalam hidupmu, maka senangkanlah orang tuamu, ayah ibumu. Ridallahi fi ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Bu, masih punya ibu? Ada yang masih punya, ada yang enggak. Masih beruntung orang yang masih memiliki ibu dalam rumah tangganya. Di usianya yang sudah senja, yang wajahnya sudah mulai keriput, tangannya yang sudah mulai lemah, jalannya yang sudah mulai tertatih-tatih. Tapi ingat, itu ada keramat buat kita. Keramat yang sangat besar adalah keramat ibu kita yang ada di rumah kita. Jangan sampai kita menjadi orang keliru dan kebelingar. Kita ziarah kemana-mana, jauh kita kunjungi. Betul apa tidak? Ada yang sampai ke Madura, Bali, Lombok, keliling Jawa dia berjalan. Biayanya besar, makan waktu. Mencari keberkahan di luar yang belum tentu bisa didapatkan. Tapi ada keberkahan yang pasti, ada keberkahan yang sangat pasti dan sangat besar, luar biasa. Adalah keramat kedua orang tua kita yang masih ada di rumah kita. Jangan sia-siakan, Bu. Ayo, pernah nggak ibu ketika ibu ada di rumah, tanya tuh ibu kita, suka nanya begini enggak ibu sama ibu? Bu, mak mau makan apa? Suka begitu enggak sama ibu? Bener? Tanya, barangkali emak pengen makan apa, mak? Ayo, ntar neng beliin. Emak mau jalan-jalan kemana? Ayo. Oh, mama katanya pengen jalan-jalan ke Ancol berenang. Bawa, soalnya bawa.
tapi jagain. Nah itu, ini mah mentang-mentang sono dibawa ke Ancol ditinggalin. Emaknya gak bisa berenang, pas ditengok udah jengker. Cuma kebangetan anak. Walah, jangan ya, ayo ya, ayo muliakan ibu kita. Ini kan sekarang banyak kebalik. Orang sekarang lebih hormat sama pejabat daripada sama orang. Punten ya Pak Lurah ya, punten Pak Sekcam nih. Saya ilustrasi aja contoh. Kita lagi masak nih Bu, ibu lagi masak di rumah. Tiba-tiba ibu lurah atau ibu sekcam datang ke rumah kita. Kita lagi pakai daster, lagi masak, datang ibu sekcam sama ibu lurah. Kira-kira apa yang kita lakukan? Iya, Pak Lurah, sebentar ya, sebentar. Silahkan duduk, ganti baju. Semprot minyak wangi rapi. Bu Lurah, Pak Lurah, mau minum apa? Betul apa tidak? Udah hormat. Besokannya dengan waktu yang sama ibu lagi masak. Tiba-tiba ada emak kita yang sudah jalan begini. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Itu belum sempat menjawab salam, maka sudah dimaki-maki sama anaknya. Mak, ngejedok kenapa di rumah? Jalan-jalan mau nanti jatuh gimana? Keserempet angkot. Salamnya aja nggak dijawab. Apakah ibu mau kedas terganti menghadapi sang ibu? Apakah menawarkan meminum apa? Ini keliru ya. Pak Lurah, Pak Camat tidak bisa memberikan kesapaan, tidak bisa memberikan kesuksesan, kebahagiaan. Maaf ya Pak Lurah, ini contoh aja contoh. Tapi ibu kita, orang tua kita ini sudah jelas ayatnya, dalilnya, Qurannya, nasnya sudah jelas. Yuk perbaiki mindset kita, hidup kita. Hidup ingin bahagia, bahagiakan ayah ibu kita. Ini mah enggak. Kadang-kadang waduh kesana kemari ziarah kemana-mana, ziarah sama orang tuanya mah lebaran doang. Lebaran doang pulang kampung. Di sini bawa Orson 1 botol, biskuit kaleng, kongguan 1 kaleng, korma satu apa namanya itu, mika, susu 1 kaleng, kopi, gula dan lain sebagainya. Bawa pulang kampung, nengokin ibunya di rumah di sana di kampung. 5 anaknya dibawa semua. Nginep 1 minggu. Waduh, itu bawaannya kan tadinya buat emaknya. Karena anak yang ngikut semua 5-5-nya nginepnya seminggu. Kata orang Bogor mah tuh yang ngelebok anaknya dia juga. Giliran pulang ada beras, kelapa, tales, ya digendol semua. Ini kan terbalik Pak, Masya Allah. Ayo, kebahagiaan kita ini adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita. Bayangkan ketika ibu melahirkan kita ya, tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Masya Allah, sakit, perih, dahsyat, bahkan nyawa menjadi taruhan ketika seorang ibu melahirkan. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bu, melahirkan itu sakit apa tidak? Bener gak? Ngajuru teh nyeri apa ente? Itu jawaban yang bohong, enggak jujur. Kalau memang melahirkan itu sakit, kenapa ngelahirin lagi? Lamun ngajuru nyeri, kunaon ngajuru deh, berarti bohong.
Kalau sakit mah orang tidak mau terjerumus ke depan lomba yang sama. Orang sudah merasakan sakit nggak mau merasakan sakit lagi. Betul apa tidak? Iya. Makanya yuk muliakan ibu kita. Ini keramat yang paling besar buat kita. Aukama kola Bang Haji Roma Irama. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Benar ya, susu sini. Lah iya kan susu di sini. Kalau saya udah bilang darah dagingmu dari air susunya, nah ini salah tempat. Kan keterangan wa syai'in bi ghairi mahallih, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya kan susu megangnya di sini pas. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. bila kau patuh pada juraganmu, lebih patuhlah Pada ibu, bila kau sayang pada pacarmu, lebih sayanglah pada ibu. hei manusia. Kan kita mah lebih patuh sama atasan daripada sama orang. Tadi juga lebih hormat pejabat daripada sama nyata, betul nggak? Ayo kembali ya, melahirkan itu sakit, Masya Allah ya. Sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, siapa yang aku harus ikuti perintahnya setelah perintah Allah dan engkau ya Rasul? Apa jawab Rasul? Ummuka, ibumu. Sumaman, siapa lagi? Ummuka, jawab Rasul, ibumu. Sumaman, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sumaman, summa abuka, baru bapamu. Sampai 3 kali itu Rasul menyebut ibumu, ibumu, ibu, baru bapak. Ibu berapa? Yang kencang. Ibu berapa? Bapak? Ibu? Bapak? Saya bingung nih, Pak Ketua MUI. Saya tanya ibu, 3. Bapak? Berarti kalau ibunya 3, aduh saya dinanya nih, nanya. Ibunya 3, bapaknya cocok gak? Yang cocok yang di belakang. Di sini cemberut. Awas lu, bejewer lu kena keluar. Nah, luar biasa sampai 3 kali ya. Iya. Ibu manusia yang derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung lagi karena dai majuru kepegawaian anak 3 kali itu. Ternyata kenapa katakan ummuka sampai 3 kali? Karena penderitaan ibu ada 3. Yang pertama ketika mengandung, yang kedua ketika melahirkan, yang ketiga ketika menyusui. Tuh repot gak kalau menyusui ibu? Baru tidur sebentar anak nangis. Makanya yuk jangan sayang-sayang bu ya, pengorbanan seorang ibu itu menyusui. Nih berikan susu ibu buat anak kita ya. Itu akan istimewa, jangan dikasih sapi anak mah, jangan suka ngelawan. Coba anak yang dikasih susu sapi disuruh sholat, istimewanya susu sapi dengan ASI beda. Kalau ASI itu tidak mudah basi, yang kedua mudah dihidangkan, betul apa tidak? Yang ketiga kemasannya indah, yang keempat cocok segala usia. ASI kan cocok segala umur ASI. Mau yang orok, balita, sampai aki-aki.
pengalaman. Oh iya. Sekarang contoh, maaf punten, aki-aki dikasih susu Laktamil SGM, cocok gak? Dia mencret. Tapi kalau dikasih susu itu, udah. Aus. Oh, udah. Jangan dibayangin, jangan. Siang nih, repot lagi urusan. Tuh bedanya susu ASI itu ya, mudah dihidangkan, tidak pernah basi, ya kan, kemasannya indah, cocok segala usi. Harus gitu baiklah. Oh udah ya. Artinya apa yuk? Masih punya ibu, masih orang tua, muliakan mereka. Insya Allah kebahagiaan akan kita bisa raih. Ini sesuai dengan jadwal, jam 7 lewat 5 menit atau 10 menit selesai sudah ya. Ditakut kesian nanti bawa lembur lagi. Udah, yang penting sekarang ingat pesan saya tadi. Oh gitu. Bu, mau masuk surga nggak Bu? Siapkan. Mana panitianya? Surga itu sebenarnya murah, Bu. Surga itu murah. Ibu siapkan yang terbaik. Kalau nggak bawa duit, boleh handphone. Ini kan mau ganti, kali kan mau lebaran. Masukin aja kalau nggak bawa duit. Gelang juga boleh ya. Cincin, apa kan siapa? Pokoknya panitia tidak menolak apa saja. Yang penting bisa dijual ya panitia ya. Ayo sambil kita baca sholawat ya. Mudah-mudahan ikhlaskan. Bu, bentuk bakti kepada orang tua yang telah tiada ini ajarkan Bu. Ingatkan Bu, jangan sayang-sayang. Artinya kata Nabi begini, irhamu mautakum bisodako. Berkasih sayanglah kalian dengan ahli-ahli mayitmu, yaitu dengan bersodako. Artinya bentuk daripada taat kita kepada orang tua yang telah tiada, karena mereka sudah tidak ada di hadapan kita, maka banyaklah sodako. Yang sodako itu pahalanya diperuntukkan buat orang tua kita yang telah tiada. Insya. Ayo sambil kita membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salli bil ummah min al-afat wal hikmah. Ilahi salli min al-afat wal hikmah wa min hammin wa min ummah wa alil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا لبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفاء ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم. Sudah? Alhamdulillah ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan harta yang sudah Ibu titipkan kepada para panitia di sini yang merupakan infak sedekah yang beramal jariah itu yang senantiasa mengalir ya, karena intinya bagaimana kita memberikan dengan penuh keikhlasan. Tadi sampaikan uang atau harta yang kita titipkan itu pahalanya diperuntukkan buat orang-orang tua kita yang telah tiada. Karena itu salah satu bentuk daripada bakti kita kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, yaitu dengan bersedekah. Lalu ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya tidak mampu bersedekah? Saya juga orang susah, orang miskin, banyak dikasih orang. Bil qiraah, dengan membaca bacaan. Baca Quran kita, sampaikan pahalanya kepada orang tua kita. Salawat kita, zikir kita, minta kepada Allah, sampaikan pahalanya buat orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, khususnya ayah ibu kita yang telah wafat. Mudah-mudahan mereka senantiasa diampuni dosa khilaf dan kesalahannya. Allah terangkan, Allah lapangkan dalam kuburnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburnya dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terakhir informasi, barangkali yang hadir pada hari ini, next ke depan itu mau ngadain acara peringatan Maulid atau Isra Mi'raj ataupun acara-acara walimah-walimah yang lainnya seperti hajatan dan sebagainya, untuk bisa mengundang kami silahkan. Di sini ada salah satu Mas dan termasuk juga Ustadz Adi Asdi, Ketua MUI Kemang, bisa berhubungan dengan beliau itu ya. Insya Allah kami bisa menghadiri ya. Siapa ya Bu ya? Nanti bisa ketemu lagi ya, dengan waktu dan gelombang yang sama, di radio yang sama, di Kelurahan Kemang, Bogor, Kabupaten Bogor, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Khudh masofa wada' makadar hadza min fadli rabbi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.